Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya telah bersama narasumber kita yang akan kita tanya-tanyai seputar budidaya unggas, yaitu ayam petelur. Nah, saya telah bersama Bapak siapa di sini? Nama saya Rehan Yulianto. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu, ada nggak nama usaha untuk usaha Bapak ini? Kebetulan kan ini usaha itu milik pribadi ya, jadi belum ada namanya. Pak, kalau boleh tahu alamatnya ini usahanya di mana, Pak? Di Tapa, Kecamatan Tapa, dekat Sungai Kuning. Kebetulan. Baik. Kalau boleh tahu, kenapa nih Bapak mau memulai usaha ayam petelur ini? Sebenarnya kan saya memulai usaha ayam petelur ini kan untuk hobi, untuk coba-coba, cari pengalaman. Siapa tahu peruntungan saya kan ada di ayam petelur di sini. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah sebelumnya Bapak udah punya pengalaman untuk usaha budidaya ayam petelur? Tentu saja itu saya belum pernah memiliki pengalaman, tapi dari teman-teman saya itu udah ada yang memulai usaha. Jadi saya pengen mencoba juga, mencoba usaha ayam petelur ini. Maka dari itu Bapak mau mencoba. Mencoba. Siapa tahu rezekinya ya. Amin. Amin. Oke. Kira-kira sebelum Bapak ngikutin atau ngadain usaha ini, sebelumnya sempat ada pelatihan nggak? Atau cuma sekitar tanya-tanya ke teman aja? Pelatihan saya belum pernah ikut, cuman dulu itu di asal kampung halaman saya kan banyak yang bikin ternak bertelur. Nah itu makanya saya pengen coba-coba di sini. Dari masa kecil dulu. Dari masa kecil dulu. Apakah Bapak sebelum udah punya uang dari awal untuk memulai usaha ini? Seperti uang atau aset sebelumnya sudah ada kan? Alhamdulillah sudah ada. Ya cukuplah buat bikin kecil-kecilan kayak gini. Oke. Pak, kalau boleh tahu ini luasnya berapa ya? Ini luas sekitar 2.500 kalau sampai sana. Kalau kandangnya ini cuma ya 500-an. 500. Kalau boleh tahu biayanya berapa itu Pak untuk pengadaan kandang sebesar? Kalau biaya pengadaan, pokoknya saya itu semuanya di sini tuh mager atau bikin pagar atau di sana semuanya 500. Nggak cuma kandang ini aja ya. Pokoknya sekitar habis 500. Habis 500 pokoknya. Pokoknya 500. 500 ya. Oke. Sekitar segitu. Lumayan juga ya. Lumayan. Oke, baiklah teman-teman, kali ini teman saya yaitu Reva akan membahas seputar uang yang akan ia tanyakan kepada narasumber kita, Pak Reva. Baiklah, sekian terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menanyakan seputaran uang. Tahukah Bapak berapa jumlah uang yang diperlukan untuk memulai usaha ini? Ya tahu. Kalau kan aku tadi sudah bilang kalau total semua aku ngediriin di sini itu nggak cuma kandang ya, bikin rumah ini, pasang kabel, dari sana mager itu ya habis 500. Berapa banyak uang Bapak sendiri yang Bapak tanamkan dalam usaha ini? Yang saya tanamkan itu ya kalau modal itu 500 itu. Cuman kan ada yang lain di dalam apa kan juga tak sebutin. Ya. Pokoknya itu harus ada dana persiapan juga buat jaga-jaga atau kalau ada faktor X faktor X itu loh. Apakah Bapak meminjam uang dalam mendirikan usaha ini? Seperti di bank atau di mana? Alhamdulillah enggak. Enggak. Uang pribadi. Pribadi keluarga. Berapa banyak keuntungan yang Bapak dapatkan dalam menjalankan usaha ini? Kalau keuntungan itu sebenarnya relatif tidak mesti ya. Tapi ya adalah bersihnya itu ya bisa 9. 9. Tapi ya nggak mesti, itu bisa berubah-ubah. Kadang ya tekor, Mas. Pokoknya nanti kalau kalian memulai usaha itu pasti tahu nggak setiap usaha itu untung. Jadi nggak bisa dikatakan. Tapi kalau paling pendapatan paling banyak ya sekitar segitu. Pernahkah Bapak membicarakan rencana usaha Bapak dengan teman atau dari pihak bank atau dengan rekan? Kalau dari membicarakan usaha itu dari rekan-rekan saya pernah yang di kampung dulu, di kampung halaman saya itu pernah. Kan
di sana di tempat itu memang pusat ini ternak telur itu, ternak ayam petelur. Baik teman-teman, sekarang wawancara ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Dayat. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pertanyaan saya tentang karyawan. Apakah Anda memerlukan tenaga pembantu seperti karyawan? Kalau soal tenaga pembantu itu tentunya kami memerlukan, karena tidak mungkin kan saya ngurus tempat yang seperti ini seorang diri toh, sedangkan saya itu juga punya pekerjaan yang lain. Terus bagaimana Anda mendapatkan karyawan? Nah, untuk mendapatkan karyawan itu kebetulan karyawan saya di sini itu ada 2 orang. Kan kalau kita misalkan mendirikan perusahaan itu kalau bisa ya mempekerjakan orang daerah tersebut, nah, kan bisa mengangkat perekonomian mereka juga toh. Jadi kalau soal untuk karyawan untuk saat ini kami ngambilnya itu dari sekitar aja. Adakah tugas atau kewajiban mereka seperti ngatur makanan? Ya ada, pasti ada. Kalau nggak ada kan ya nggak mungkin terus dipekerjakan. Misalnya kan kalau kandang itu dulu malam-malam itu harus dijaga. Kalau ada pencuri, kalau ada binatang buas, terusan kan ngasih makan, ngasih obat. Ya selain itu kan juga kebersihan kandang juga dijaga. Adakah perbedaan upah yang Anda berikan kepada karyawan seperti kayak karyawan pertama upahnya berbeda dengan karyawan yang Ini kedua? sistem upah itu kalau di sini masih sistem kekeluargaan. Itu pasti kalau aku bilang sistem kekeluargaan pasti gurumu tahu. Apakah Anda punya rencana untuk membuka sarana latihan magang seperti teman-teman kuliahan yang datang ke sini untuk magang? Mungkin kan ini karena bisnis hobi ya. Kalau orang magang kan nggak mungkin kesini, pasti kan cari di perusahaan yang top lah, udah top lah. Kalau di sini pelatihan ya mungkin kita nanti bicara sama teman-teman peternak juga. Jadi kalau ada seminar atau apa itu kita juga bisa mengikuti, kan bagus juga. Baiklah teman-teman, itulah seputaran pertanyaan tentang karyawan. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Awalia Karim. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya mengenai tentang peralatan dan barang. Peralatan dan barang apa saja yang diperlukan untuk memulai usaha Bapak? Tentunya kalau peralatan dan barang itu kita kan karena yang bertelur itu kan biar telurnya nggak jajaran, kita menyiapkan tempat untuk ayamnya itu. Nah, kita siapkan tempat makannya, tempat minumnya, ada lagi blower yang buat biar ayam itu nggak begitu panas toh. Kita juga bikin gudang buat pakan, sedia vitaminnya buat ayam juga gitu. Kira-kira berapa biaya pengadaan? Kalau untuk biaya pengadaan itu untuk pertama kali bangun usaha ini dari ayam sampai pakan perawatan itu sekitar 150 juta. Jika disuruh memilih untuk membeli barang bekas atau meminjam, Bapak akan memilih? Aku pilih ini baru, soalnya kan pengen tahu ketahanan peralatan itu dari awal sampai akhir itu berapa tahun. Soalnya kan nanti pasti ada penyusutan, itu kan juga harus dianggarkan juga toh. Adakah cara lain untuk menghemat pembelian peralatan dan barang yang diperlukan? Kalau sebenarnya kalau menghemat itu saya lebih menghemat ke pakan. Mungkin kalau pakan yang di sana itu saya bikin kayak pur itu sendiri, dari jagung kita bikin sendiri atau dari makanan lain. Kalau yang bagus itu kan kalau di Jawa sisa ikan, tulang-tulang ikan itu loh, itu kan nanti telurnya kan bisa jadi telur omega gitu yang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Arifin Ilham. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya akan menanyakan seputar bahan baku dengan narasumber kita yaitu Pak Rehan. Nah, Pak Rehan, kalau boleh tahu nih, Bapak udah tahu nggak sebelumnya untuk bahan baku yang dibutuhin untuk menjalankan usaha ayam petelur ini? Kalau yang untuk bikin pakan itu kan
kita kan ada buat giling sendiri, kita buat tempat bikin pakan sendiri. Nah itu biasanya kita pakai dedak kalau bahasa sini dedak kali ya, dedak bisa jagung dan konsentrat. Kadang ya kita tambahin pakai apa limbah ikan itu. Pak, kalau boleh tahu kira-kira ada nggak alternatif lain buat sumber bahan bakunya ini? Untuk bahan baku? Alternatif kan sebenarnya pilihanku buat nggak beli pakan jadi itu ya udah alternatif. Kita bikin sendiri itu sudah paling menghemat. Ya menurutku kalau untuk saat ini paling menekan biaya produksi pakannya. Oh, iya. Berapa banyak volume bahan baku untuk ngebuat pakannya ini? Untuk Sehari 3.000 ekor ini lah. Sehari itu kita bisa habis 6 karung. Oh, 6 6 karung. Oh. Pagi kita kasih 3 karung, Mhm. sore juga 3 karung. Wah, lumayan banyak juga sih. Nah, Iya, lumayan. 3.000 ekor. Kalau boleh tahu kalau untuk yang minumnya gimana, Pak? Minumnya itu kita pakai drum, ada di sana itu sekitar itu 350 liter itu habis 2 kali, berarti sekitar 700 literan. Oh, oke. Baik, Pak. Saya mau tanya-nanya nih, kira-kira udah ada nggak pemasok bahan baku yang memiliki kualitas menurut Bapak udah terjamin nih? Ada, pasti udah ada langganan lah. Udah Kita kan survei sebelum mulai usaha kan, Iya, kalau boleh tahu dari mana? itu dari ada teman daerah sana, mana aku masih belum hafal, pokoknya ada. Ada. Habis kita tanya-tanya soal bahan baku nih, Pak, saya mau pindah ke soal pelanggan. Nah, Pak, kalau boleh tahu jenis usaha yang Bapak jalani ini, ayam petelur, apakah lancar-lancar saya sejauh ini? Sejauh ini ya meskipun ada kendala dan sempat vakum ya bisa dibilang lancar. Nah, kalau boleh tahu gimana nih usaha Bapak di luar wilayah sini? Kalau boleh tahu. Usaha di luar wilayah sih? Di luar wilayah mungkin di luar provinsi kah, luar kota? Ada kebetulan saya itu baru mencoba itu baru di sini usaha ayam telur ini baru di Gorontalo. Boleh tahu nih kira-kira biasanya orang tuh kayak gimana nih kalau mau beli ayam ataupun telur di sini? Jenisnya, tujuannya kah? Kalau yang sering beli di sini itu paling banyak itu buat orang yang punya usaha bakery, punya roti gitu. Kan kita kan ya ini coba-coba sekaligus hobi, sekaligus ada visi misinya itu memberdayakan masyarakat sini. Jadinya ya sebagian dari hasil itu kita bagi, istilah sedekah lah gitu. Ini Pak, kira-kira menurut Bapak apakah masyarakat di sini benar-benar memerlukan produk atau jasa yang Bapak tawarkan ini? Kalau telur, saya kira di seluruh Indonesia itu orang mengonsumsi telur. Iya. Iya pasti perlu. Pasti perlu. Kamu telur itu kan protein, itu kan sesuatu kebutuhan manusia juga. Iya. Nah, itu kan kalau Mas pernah dengar dulu kan kalau orang Belanda bilang kamu jangan makan kuning telur, bisa bodoh. Padahal kan kita kalau itu kan banyak mengandung protein. Jadi disitulah makanya perlu juga kita mengonsumsi protein, tapi jangan terlalu berlebihan. Iya, benar-benar. Oke Pak, di akhir kata ini kalau boleh tahu bisa nggak Bapak kasih pesan-pesan nih kepada teman-teman yang mungkin ingin memulai usaha budidaya unggas? Kalau untuk memulai usaha itu jangan pernah menyerah, pasti gagal. Pasti ada gagalnya. Dan kalau bisa itu kamu jangan cuma punya satu usaha. Karena apa? Karena kalau satu usaha itu redup, ada usaha lain yang menopang itu. Selagi masih muda, kan kalau kalian nggak ngejar karir jadi orang kantoran atau apa itu kan paling cocok jadi pengusaha. Kebetulan cita-cita saya itu dulu juga jadi pengusaha. Sekarang kesampaian jadi punya kesampaian dan alhamdulillah ada kerjaan-kerjaan lain juga. Oke, baik Pak. Terima kasih iya, atas waktu yang telah diberikan. Oke, kami sangat berterima kasih atas Bapak telah mau meluangkan waktunya kepada kami. Oke, baiklah teman-teman. Seperti pesan Bapak Rehan tadi, untuk jangan lupa untuk berusaha dan jangan putus asa dalam memulai suatu usaha. Kita harus yakin bahwa apapun usaha yang kita lakukan, mau sekecil apapun itu pasti akan memberikan keuntungan ataupun ekonomis kepada diri kita pribadi. Oke, baiklah teman-teman. Akhir kata, saya akan menutup
sesi wawancara kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.